Ja, warm ontvangst allereerst door de mensen die hier werken en Mengaku kaget. Begini pengakuan jujur Joey Pelupesi soal sambutan supporter Garuda di Bandara Sydney, Australia. Akhirnya buka suara. Rafael Struijk tiba-tiba bilang gini soal Shin Tae-yong yang keluar dari timnas Indonesia. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Mengaku kaget. Begini pengakuan jujur Joey Pelupesi soal sambutan supporter Garuda di Bandara Sydney, Australia. Pemain baru timnas Indonesia, Joey Pelupesi mengaku kaget dan terkesan setelah mendapatkan sambutan meriah dari supporter Garuda. Meskipun laga perdana yang akan ia jalani bersama skuad Merah Putih berlangsung di kandang Australia. Pelupesi, gelandang bertahan berusia 31 tahun yang memperkuat klub Liga Belgia, baru saja resmi dinaturalisasi dan akan debut di timnas Indonesia di laga lawan Australia. Ini menjadi momen spesial baginya, karena selain debu internasional, ia juga langsung merasakan atmosfer luar biasa dari fans Indonesia di luar negeri. Saya tidak menyangka akan disambut seheboh ini. Saat saya tiba di Sydney, sudah banyak supporter yang datang membawa bendera Indonesia, bernyanyi, dan meneriakkan nama-nama pemain. Saya bahkan mendengar nama saya disebut beberapa kali, padahal saya belum pernah bermain sebelumnya untuk timnas. Itu benar-benar bikin merinding, ujar Pelupesi saat wawancara. Joey mengaku awalnya sempat ragu-ragu apakah dirinya bisa langsung diterima oleh publik Indonesia, mengingat ia baru saja menjadi warga negara Indonesia. Namun keraguan itu hilang setelah melihat sambutan dari fans yang begitu antusias. Supporter Garuda benar-benar luar biasa. Saya pikir karena pertandingan di Australia, suasananya akan netral atau bahkan mendukung tuan rumah. Tapi ternyata ini seperti main di kandang sendiri. Itu menjadi motivasi tambahan bagi saya dan tim untuk memberikan yang terbaik, tambahnya. Akhirnya buka suara. Rafael Struijk tiba-tiba bilang gini soal Shin Tae-yong yang keluar dari timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengenang jasa besar Shin Tae-yong dan berterima kasih kepada juru taktik asal Korea Selatan yang telah memberikan dampak besar buat sepak bola Indonesia itu. Rafael Struijk yang bakal kembali beraksi bersama timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berbicara banyak dengan AFC. Dalam wawancaranya, pemain Brisbane Roar tersebut berbicara soal persiapan skuad Garuda melawan Australia hingga menyinggung Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Menatap laga ini, skuad Garuda dipastikan berada di bawah asuhan pelatih anyar, Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong. Shin telah dipecat PSSI pada 6 Januari lalu, sehingga timnas Indonesia akan dipimpin pelatih baru. Rafael Struijk dalam kesempatan ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong atas perannya yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Menurutnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut telah membawa perubahan bagus untuk sepak bola tanah air. Selama 5 tahun menukangi timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang telah membawa Indonesia naik di peringkat FIFA secara cukup pesat. Dari awal dia datang berada di posisi ke-173, sekarang Indonesia berada di peringkat ke-127 dalam ranking FIFA. Tak hanya perkembangan soal timnas Indonesia, Rafael Struijk juga menilai bahwa sang pelatih memiliki peran besar untuk perkembangan karirnya. Menurut Struijk, dia pertama kali bergabung ke timnas Indonesia di bawah pimpinan Shin Tae-yong. Dia melakukan debut bersama skuad Garuda pada 14 Juni 2023 saat melawan Palestina. Setelah menjalani debut tersebut, Rafael langsung merasakan momen luar biasa. Dia dipercaya tampil sebagai starter dalam laga persahabatan melawan juara dunia, Argentina, pada 16 Juni 2023. Setelah itu, Rafael Struijk masih sering menjadi andalan timnas Indonesia, baik di tim senior maupun kelompok usia. Saat mengenang momen bersama Shin Tae-yong,
Rafael Struijk mengaku bahwa sang pelatih memang sangat percaya pada kemampuannya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Shin Tae-yong karena saya memulai perjalanan ini bersamanya, ujar Rafael Struijk sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi AFC. Dia selalu sangat jujur dan terbuka kepada saya. Dia memiliki keyakinan pada saya bahwa saya bisa menjadi pemain yang lebih baik, ucapnya. Untuk itu, pemain berusia 21 tahun tersebut sangat berterima kasih kepada Shin Tae-yong. Mantan pemain Ado Den Haag tersebut mengaku menghargai apa yang telah diberikan Shin untuk sepak bola Indonesia selama ini. Menurutnya, sang pelatih telah memberikan dampak luar biasa untuk timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada juru taktik asal negeri ginseng tersebut. Saya sangat menghargai semua yang telah dia lakukan untuk saya, dan dia telah melakukan banyak hal untuk negara ini, kata Rafael Struijk. Dia memberikan dampak yang sangat besar untuk Indonesia, dan saya ingin berterima kasih kepadanya untuk itu. Saya rasa seluruh masyarakat Indonesia sangat berterima kasih untuk itu. Namun, kini Struijk menyambut hadirnya pelatih anyar, Patrick Kluivert. Struijk merasa antusias dengan datangnya legenda Belanda dan mantan penyerang Barcelona tersebut. Dia bersemangat karena yakin dengan pengalaman yang dimiliki Patrick Kluivert, timnas Indonesia bisa jauh lebih baik dan berkembang untuk jangka panjang. Untuk itu, Struijk tak sabar beraksi di bawah kepimpinan Kluivert melawan Australia dan Bahrain pada Maret ini. Tetapi sekarang kami memiliki Patrick Kluivert. Dia sosok dengan nama besar. Dia adalah seorang legenda, dan saya sangat antusias untuk bekerja dengannya serta melihat apa yang bisa dia lakukan, tuturnya. Yokohama F. Marinos harus berjumpa dengan Al Nassr pada babak perempat final Liga Champions League Elite 2024-2025. Hal ini membuat pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, berkesempatan melawan Cristiano Ronaldo secara langsung. Selain itu, Sandy Walsh juga bisa melawan bintang-bintang sepak bola lainnya. Seperti contohnya, yakni ada Marcelo Brozovic hingga Sadio Mane. Sebagai informasi, drawing perempat final Liga Champions League Elite 2024-2025 terlaksana pada Senin, 17 Maret 2025. Pertandingan ini nantinya digelar di Stadion Raja Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Stadion tersebut memang bukan kandang dari Al Nassr. Namun, ini tentu menjadi keuntungan bagi Cristiano Ronaldo di KK. Pasalnya, Al Nassr tak perlu menempuh jarak jauh untuk terbang ke Jeddah jika dibandingkan dengan Yokohama F. Marinos. Tim sepak bola Al Nassr akan menghadapi Yokohama F. Marinos dari Jepang di perempat final Liga Champions AFC. Pertandingan akan diadakan pada tanggal 26 April di Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah, tulis Al Nassr.